warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F mau mempresentasikan tentang plethysmography. Di sini beranggotakan saya Fardani Pujarlayali dengan NIM 34, dengan kedua teman saya Abdul Fattah Yurianta dengan NIM 044 dan Sonia Dilina dengan NIM 054. Pengertian plethysmography yakni metode untuk mengukur perubahan volume dalam beberapa area berbeda dalam tubuh menggunakan manset tekanan darah ataupun sensor lainnya. Plethysmography sangat efektif dalam mendeteksi perubahan yang disebabkan oleh aliran darah. Pengukuran ini dapat membantu dokter untuk menentukan apakah seseorang memiliki bekuan darah pada lengan maupun kakinya. Pengukuran ini juga dapat membantu menghitung volume udara yang dapat ditampung pada paru-paru. Kegunaan plethysmography seperti yang saya katakan tadi, dapat mengukur perubahan volume darah maupun perubahan volume udara pada paru-paru. Plethysmography dapat menunjukkan tanda-tanda pembekuan darah yang terjadi di lengan maupun di kaki. Gejala pembekuan seperti kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri tekan dapat diketahui oleh plethysmography ini. Namun, plethysmography tidak seakurat arteriogram. Namun, alat ini banyak menarik minat orang karena plethysmography ini tidak invasif dan harganya lebih murah. Di sini ada lung plethysmography. Kalau lung plethysmography itu untuk mengukur tekanan udara yang ada di paru-paru. Jadi fungsinya plethysmography yang lung ini nanti mengukur apakah di paru-paru seseorang melebihi batas tekanannya atau tidak. Sedangkan yang limb plethysmography seperti yang saya katakan tadi dapat melihat apakah di lengan atau kaki seseorang terjadi pembekuan atau tidak. Setelah tadi dijelaskan apa itu plethysmography, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengukuran dari plethysmography sendiri. Sebenarnya plethysmography dapat digunakan untuk mengukur aliran cairan untuk berbagai hal, misalnya aliran cairan pada paru atau aliran cairan pada penis. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang vena dan arteri. Untuk vena dan arteri biasanya dan secara umumnya digunakan untuk pengukuran vena dan arteri pada kaki. Di mana di sini untuk pada vena sendiri, pasien diminta untuk berbaring dan kaki lurus terangkat. Pada vena ditentukan 30-45 derajat untuk pengukuran vena. Kemudian manset akan dililitkan pada kaki, tepatnya pada kaki bagian atas, yaitu di atas pergelangan kaki. Kemudian manset akan diberikan tekanan sehingga darah akan mengalir ke atas keluar dari kaki. Hal itu mengakibatkan darah pada vena akan kosong. Lalu manset dipompa hingga tekanan diastolik mencapai 80 mm Hg. Setelah itu, maka darah dalam arteri dapat mengalir, tetapi darah pada vena tidak dapat mengalir keluar lagi. Maka alat dapat mencatat aliran darah pada arteri dan pengisian pada vena. Pada vena yang benar-benar penuh, kurva tidak bakal akan naik lagi. Dapat dilihat di sini bahwa kurva akan mentok di sini. Itu berarti aliran darah pada vena sudah penuh. Tingginya amplitudo kurva dapat mewakili kapasitas vena, dan itu juga akan menandai apabila adanya kasus varises. Setelah
fase pengisian selesai, manset akan segera mengempis. Hal tersebut untuk memudahkan dalam akumulasi pada vena di kaki dapat mengalir keluar. Aliran darah dapat dicatat dan dianalisis. Bila kurva yang hasilnya panjang, maka ada terjadinya suatu indikator obstruksi. Seperti misalnya ada trombosis vena dalam atau yang disebut DVT. Kemudian untuk menentukan aliran pada arteri, di sini sama prosedurnya, yaitu pasien diminta untuk berbaring dan kaki dalam keadaan lurus terangkat, namun tidak setinggi pada kondisi vena, yaitu di sini diminta untuk kaki diangkat agar melebihi pada tingkat jantung. Kemudian manset akan dipasang pada pergelangan kaki, di atas pergelangan kaki, kemudian akan diberikan tekanan sehingga menaikkan tekanan diastolik sekitar 80 mm Hg. Di sini prosedurnya tetap sama sehingga kurvanya akan menaik. Nah, kurvanya ini mengidentifikasi bahwa ini pengisian pada vena. Namun kemiringan di sini merupakan aliran dari arteri. Setelah beberapa detik, manset akan kempes dan pengukuran selesai. Namun di sini karena untuk pengukuran pada arteri tidak dapat dilakukan hanya dalam satu kali. Di sini minimal ada proses pengukuran sebanyak 3 kali. Hal tersebut dikarenakan untuk menentukan aliran arteri saat istirahat. Untuk mengidentifikasi hiperemia, dapat dilakukan treatment dengan memberikan tekanan manset sampai tekanan supersistolik untuk menyebabkan gangguan total pada aliran darah arteri di kaki selama 3-5 menit. Kemudian, manset akan dikempiskan dan aliran arteri diukur 5-7 kali seperti yang dijelaskan pada saat tadi. Kemudian, proses masuknya arteri dari waktu ke waktu memungkinkan untuk mengevaluasi keparahan proses obliteratif arteri dan kualitas hemodinamik sirkulasi kolateral. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai preparasi alat. Maksud dari bagian ini adalah apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan ketika kita akan menggunakan atau melakukan tes plethysmography tadi. Untuk limb plethysmography itu tidak ada persyaratan khusus, sedangkan untuk lung plethysmography itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menghindari merokok dan olahraga aerobik selama 8 jam sebelum tes. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang ringan, diusahakan tidak makan makanan yang berat karena akan mempengaruhi kemampuan untuk bernafas secara dalam, mengambil nafas yang dalam. Kemudian lebih baik menggunakan baju yang longgar dan nyaman. Dan yang terakhir, ketika seseorang memiliki permasalahan atau dalam kesehatan seperti kelainan klaustrofobia atau kelainan orang terhadap ruang yang sempit, atau misalnya dia memiliki dia sedang mengkonsumsi obat, terutama yang berhubungan sama pernafasan, itu lebih baik dikabarkan ke dokternya agar bisa didiagnosis dengan lebih baik. Kemudian untuk cara interpretasi tesnya, untuk yang limb plethysmography itu caranya adalah membagi nilai tekanan sistol tertinggi pada kaki dan nilai tekanan sistol tertinggi pada tangan. Nanti hasilnya akan termasuk pada ankle brachial index. Nilai ini tuh sudah diakui secara internasional dan akan bisa dicari juga nilai normalnya, yaitu di antara 0,9 sampai 1,3. Itu menurut National Heart, Lung and Blood Institute. Jika di luar range itu bisa jadi ada arteri yang
tertutup, terhambat gitu, tersumbat. Jadi dokter akan melakukan tes lain untuk menentukan penyebab yang lebih spesifik. Kemudian untuk interpretasi dari lung plethysmography itu akan mengukur berapa banyak udara yang masuk ke paru-paru, yang dapat ditampung oleh paru-paru. Dan normalnya itu nanti akan berbeda-beda bergantung pada umur, terus jenis kelamin, ukuran tubuh, dan tingkat kebugaran ya, kesehatan kebugaran. Terus nanti diagnosis ini tidak akan spesifik ya, tapi setidaknya akan tahu kalau misalnya ada abnormalitas pada kapasitas paru-paru, sehingga nanti dokter akan menggunakan tes tambahan untuk mengetahui apa abnormalitas itu. Kemungkinannya nanti bisa pada jaringan paru-paru, atau mungkin pada otot di sekitar dada, atau bisa juga di kemampuan paru-paru untuk berkontraksi atau memperluas ini ya, bertambah lebar. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.